warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan adik-adik sekalian, para santri PPTQ Al-Mu'minun yang Allah muliakan. Malam hari ini alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Nailur Raja Syarah Safinatun Najah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pembahasan kita malam hari ini sudah masuk ke pembahasan babun najasat wa izalatuha. Pembahasan tentang najis-najis dan bagaimana cara menghilangkannya. Pertama, dijelaskan di sini oleh penulis kitab Nailur Raja yaitu Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu taala, fima yatuhuru minan najasat. Alladzi yatuhuru minan najasat thalathun. Sesuatu yang harus disucikan dari najis itu ada 3 macam. Al-ma'na anna alladhi yatuhuru minal a'yanin najisah bil istihalah. Nah, yang dimaksud di sini sesuatu yang dibersihkan dari najis itu adalah sesuatu yang berubah dengan sendirinya. Jadi Bapak Ibu sekalian dan adik-adik, sesuatu yang najis, kalau bendanya najis itu nggak bisa disucikan. Ya, kayak kotoran, pipis, darah, itu yang ada kita menghilangkan, nggak bisa disucikan. Tapi kalau benda yang awalnya suci kena najis, nah itu bisa disucikan. Lah, jadi benda yang terkena najis disucikannya harus pakai air, nggak bisa dengan tanah. Kemudian kalau bendanya yang najis, ya, bendanya yang najis itu tidak bisa disucikan, kecuali ada beberapa yang awalnya dia najis berubah sendirinya menjadi suci. Ya, itu namanya prosesnya istihalah, berubah dari sifat A menjadi sifat B secara alamiah. Jadi tidak perlu campur tangan manusia, berubah dengan sendirinya. Jadi dia awalnya A, najis, berubah secara alamiah menjadi B, suci. Contohnya, darah najis nggak? Darah berubah jadi air mani, hukumnya apa? Air mani suci apa najis? Suci. Darah najis berubah menjadi air susu, suci apa najis? Suci. Khamr berubah menjadi cuka, suci apa najis? Suci. Nah, itu contoh. Itu contoh benda yang najis, zatnya najis, tapi kalau berubah secara alamiah menjadi sesuatu yang lain, maka dia menjadi suci. Itu namanya istihalah.
perubahan sesuatu zat dari sifat A ke sifat B secara alamiah. Yang pertama di sini dicontohkan, nah di sini wa mimma yastahil, contohnya yang bisa berubah sifatnya itu darah. Fa innahu yasiru labanan, darah bisa berubah menjadi susu. Wa miskan, darah bisa berubah menjadi parfum. Itu kalau darahnya kijang. Ya, kijang itu punya kantong, nanti kantongnya itu kalau udah besar kemudian dia gesek-gesekkan ke dinding atau kayu kemudian copot. Nah, bagian tubuh kijang yang lepas itu nanti bisa menjadi misk, parfum. Dan itulah parfum yang disukai oleh Nabi. Saya nggak pernah tahu gimana prosesnya, cuman begitu kata ulama. Jadi misk itu, parfum misk itu terbuat dari darah kijang atau ghazal. Maka kalau sudah jadi parfum, suci apa najis? Ya suci. Awalnya kan darah. Kemudian mani. Nah, darah berubah menjadi air mani. Karena mani itu awalnya darah. Kemudian dia berubah menjadi air mani. Dan mani itu hukumnya suci. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Wasayati ta'rifun najasah fil fasl. Nah, kemudian beliau akan menjelaskan nanti apa pengertian najis. Jadi ada 3 yang berubah yang istihalah. Pertama, al-khamru idza takhallalat binafsiha. Khamr ketika dia berubah sendirinya. Ini contohnya botol isinya khamr. Khamr hukumnya najis, haram dikonsumsi. Artinya kalau terkena baju khamr, tumpah kena baju kita, maka tidak boleh kita sholat pakai baju itu. Karena bajunya kena najis. Dan khamr secara bahasa adalah minuman yang menghilangkan akal, terbuat dari anggur, perasan anggur. Secara bahasa. Berarti kalau ada minuman keras atau ya minuman memabukkan bukan terbuat dari anggur, maka bukan khamr namanya. Bisa nabidh. Jadi minuman memabukkan itu bisa terbuat dari anggur, dari jagung, dari padi, bahkan dari apa lagi Pak? Dari kurma, dari ketela, dari apa tuh? Tape Pak, ya tape. Lah, kalau dalam bahasa khamr, secara bahasa dalam bahasa Arab khamr itu kalau terbuat dari perasan anggur, tok, baru dia khamr. Tapi secara istilah yang namanya khamr semua minuman yang memabukkan. Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram, kata Nabi. Kenapa dinamakan khamr? Karena dia litakhmiriha al-aql, karena dia menutup akal. Seseorang kalau sudah minum khamr maka akalnya tertutup. Ya, alias dia zawalul aql, hilang akalnya. Wa syar'an kullu muskirin aidhi syiddatin mutribah walau minal asal au nabidhit tamar wala yakunu illa ma'ian. Dan secara syariat yang namanya khamr segala minuman yang memabukkan, yang bikin teler, mutribah, apa itu teler? Bikin ya ngefly kalau bahasa kitanya. Ya, akalnya tertutup. Ya orang mabuk ya, orang habis ngombe gimana sih bentuknya? Nah itu. Baik dia terbuat dari nabidh, tamr, atau terbuat dari madu, atau terbuat dari apapun. Yang penting dia minuman yang memabukkan. Syaratnya disebut khamr kalau dia cair. Kalau tidak cair, bukan khamr. Apa yang bikin mabuk tapi nggak cair Pak? Lem mabuk isi mabuk Pak? Oh bisa ya? Lem ibon gitu-gitu? Oh. Sabu, narkoba, pil koplo. Pokoknya bendanya padat, bukan cair, bikin mabuk, bikin ngefly, bikin akal hilang, tertutupi akal, maka bukan khamr namanya. Tapi tetap haram dikonsumsi, tetap. Konsekuensinya kalau bukan khamr berarti apa? Jadi kalau saya sholat, masukin sabu di kantong, sah nggak sholatnya? Di kantong saya ada sabu, sholat saya sah apa enggak?
Sah. Karena dia bukan khamr. Kalau bukan khamr berarti suci apa najis? Suci. Jadi di kantong saya kalau ada khamr, ada sabu, ada narkoba. Saya sholat, jadi imam lagi malah. Jadi imam bandar narkoba itu. Bandar narkoba lagi dia tobat tapi lupa ngeluarin. Di kantongnya ada narkoba, ada sabu atau sejenis ganja atau lain-lain, salatnya sah karena dia bukan khamr. Dan kalau bukan khamr dihukumi suci, tapi tetap barang yang diharamkan untuk dikonsumsi karena dia menghilangkan akal. Baik. Wal ma'na anna al-awwal min ats-tsalatsah allati tathuru bil istihalah al-khamru idza takhallat bi nafsiha bi allam tusahibaha ainun ajnabiyyah. Jadi khamr itu kalau dia berubah menjadi cuka, hukumnya jadi suci. Karena cuka kan suci ya. Enggak mungkin dong cuka najis. Ya, masalahnya syarat dia itu dihukumi suci kalau berubah dengan alamiah sendirian, dengan sendirinya. Tidak ditambahkan material yang lain. Kalau kata guru saya itu bilang contoh sesuatu yang bisa mempercepat berubahnya khamr jadi cuka itu kayak dikasih bawang atau garam atau apalah. Jadi kita memasukkan sesuatu ke dalamnya supaya mempercepat proses dia berubah menjadi cuka. Lah kalau kita masukkan bawang ke dalamnya, bawang suci apa najis? Suci. Kita masukkan bawang ke dalam, kemudian dengan bantuan bawang tadi berubah menjadi cuka, maka dihukumi najis, tidak suci. Tapi kalau kita punya sekuali khamr, kita taruh di atas kompor gas, hidupin kompor panas, menggelegak. Terus dengan panas tadi membantu dia mempercepat perubahannya menjadi cuka. Setelah berubah jadi cuka, hukumnya suci apa najis? Suci. Kenapa? Karena kita tidak menaruh apapun di dalamnya. Karena cuma dipanasin saja. Ya, dipanasin saja. Jadi kalau memasukkan sesuatu, baik sesuatu itu suci atau najis, apalagi najis ya. Kalau dimasukkan sesuatu yang suci saja, dia tidak akan menjadi suci, apalagi kita memasukkan sesuatu yang sifatnya najis. Taib. Kemudian beliau menjelaskan di sini khamr itu ada dua. Wah. Ada khamr muhtaramah, ada khamr yang tidak muhtaramah. Nah, kalau tadi sebelumnya, kalau khamr tadi berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Ini misalnya botol, isinya khamr. Berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Botolnya itu suci apa najis? Suci. Jadi kalau khamr berubah menjadi cuka dengan sendirinya, dia menjadi suci, maka wadahnya juga ikutan suci. Jadi kalau ini sudah menjadi cuka, kemudian saya ambil gelas, saya pindahkan ke gelas cukanya, botolnya menjadi kosong, saya isi sirup, boleh enggak? Boleh. Saya minum boleh? Boleh. Kenapa? Karena sudah ikutan menjadi suci. Lah, khamr itu ada dua, ada yang muhtaramah dan ada yang tidak muhtaramah. Muhtaramah itu maksudnya apa? Khamr yang tidak boleh kita tumpahkan atau kita musnahkan. Tapi kalau ghairu muhtaramah, khamr yang boleh kita tumpahkan. Khamr yang muhtaramah, khamr siapa? Ma'usirat biqasdil khalliyah aula biqasdi syai'. Yaitu khamr. Satu, khamr muhtaramah, khamrnya punya orang kafir. Jadi kalau nanti adik-adik punya teman non muslim atau bapak-bapak punya sahabat rekan kerja non muslim, diundang ke rumahnya, kemudian bertamu kan kita, mau minum apa? Terserah. Ya udah kalau mau minum ambil aja ya di kulkas, gitu kan? Ya udah, karena kita teman akrab disuruh ambil sendiri. Kalau mau minum di kulkas ada, ambil aja terserah. Aku mau ke atas dulu ya sebentar. Ya udah,
Kita datang ke kulkasnya, kita buka kulkas, ada whisky, ada ciu, ada topi miring, apa lagi? Macam-macam mereknya ya. Wah, ada khamar sebotol. Terus karena kamu semangat beragama tapi tidak berilmu, itu masalahnya ya. Dia ambil, pecahin. Bah, haram ini, haram. Gak boleh. Karena itu khamar punya non muslim. Bagi mereka minum khamar halal. Gak masalah. Dan gak boleh, gak ada ceritanya orang non muslim minum khamar kemudian dihukum cambuk 40 kali. Gak ada. Itu orang Islam, hukumannya had namanya, haddu syurbil khamr, haddu sakr. Kalau orang Islam minum khamr, itu kena ancaman hukuman dicambuk 40 kali. Tapi kalau orang non muslim minum khamr, halal bagi mereka. Artinya tidak boleh kita hancurkan. Kecuali kalau dia minumnya itu tidak buat diri sendiri tapi dipasarkan. Nah itu yang nggak boleh. Dia jual ke tengah-tengah kaum. Dia punya pabrik khamr, dia pasarkan, dia kerjakan orang Islam lagi. Waduh, repotnya. Tapi kalau untuk diri dia sendiri, dia beli khamr ke Indomaret atau ke mana, ke toko-toko tertentu, dia beli, dia bawa pulang ke rumah untuk dia minum konsumsi sendiri. Nggak apa-apa. Artinya kita nggak boleh menghancurkannya. Itu namanya muhtaramah. Atau ada orang Islam bikin khamr tujuannya untuk dijadikan cuka, itu juga muhtaramah. Ya, bikin khamr, meras anggur untuk bikin khamr, tujuannya apa? Tujuannya untuk nanti dijadikan cuka. Bisa? Maka itu juga muhtaramah, tidak boleh dimusnahkan atau ditumpahkan. Lah, beda kalau ghairu muhtaramah. Kalau ghairu muhtaramah, ada orang Islam bikin khamr memang untuk khamr, untuk diminum, bukan untuk dijadikan cuka. Makanya berlaku hadis di sini apa? Innamal a'malu binniyat. Tadi bikin khamr tujuannya apa? Tujuannya untuk dibikin cuka. Maka kata para ulama, ini khamr muhtaramah, tidak boleh dihancurkan karena niatnya untuk dijadikan cuka. Tapi kalau niatnya memang untuk dibikin khamr dan yang punya itu orang Islam, maka mesti dihancurkan karena ghairu muhtaramah. Kemudian yang kedua, yang berubah menjadi suci gara-gara proses istihalah, yaitu jildul maitah idza dubigha. Kulit bangkai jika sudah disamak. Pertanyaannya, apa arti bangkai? Apa arti bangkai? Apa arti bangkai? Makhluk udah mati, kurang lengkap. Bagus Pak, yaitu hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Itu dia bangkai. Baik, ya, hewan yang mati tidak disembelih secara syar'i. Saya pernah lihat video itu, ada sapi Pak. Sapi itu kan kalau disembelih ditidurin dulu ya. Itu kan agak berat. Nah ini ada, saya lihat di video itu udah lama sapi. Itu sapinya itu karena dia nggak mau capek-capek menidurkan sapinya, karena nanti berontak, dia bogem sapinya pakai palu Pak. Pukul pakai palu kepala sapi itu. Duak! Dia pukul kepalanya sekeras-kerasnya. Sapinya jatuh mati, baru disembelih. Itu sapinya bangkai, najis. Atau kayak di mana itu masuk penggilingan, hidup-hidup. Jadi ada penggilingan, itu sapi hidup, kambing hidup masukin. Digiling, hidup-hidup. Maka itu matinya tidak disembelih secara syar'i, najis. Ya.
Belum mati tapi ditembak aja kakinya misalnya ya, supaya jatuh, melumpuhkan. Taib. Seperti itu maka tetap dihukumi halal. Jadi kita menembaknya tidak sampai mati, melumpuhkan saja. Kita tembak kakinya supaya dia jatuh, maka masih hidup nggak? Masih. Baru kita sembelih. Maka itu mati tetap dengan sembelihan syar'i. Bagaimana kalau orang yang punya perusahaan ayam goreng? Gimana dia nyembelihnya, Pak? Kalau menyembelih bismillah sesuatu ayamnya 100, kapan selesai kerjanya? Itu gimana nyembelihnya itu? Iya, benar Pak. Jadi ketika hidupin mesin, bismillah, thread, jalan, thread, potong, thread. Kan nggak mungkin dia satu bismillah satu. Ada 100 ayam. Kapan rampungnya? Ya. Tapi yang kalau yang nggak baca bismillah itu repot. Jadi memang dan disembelihnya itu ini, sembelih itu ini. Jadi bukan ayam hidup digantung, masuk mesin, keluar udah nggak ada. Ya. Tapi kalau kepalanya hilang Pak, itu baru benar disembelih secara syar'i. Ya dengan cara bismillah hidupin. Bismillahirrahmanirrahim, tet jalan, hidup, masuk, udah hilang kepalanya. Karena memang ini yang kepalanya. Iya. Memang di sini, yang penting bagian sini kan? Sampai putus. Ya karena kan mesin ya. Mesin. Halal. Cuman agak sadis dikit. Iya. Kita kalau nyembelih sapi kan enggak sampai putus ya. Sapi kan yang penting terpotong urat dua uratnya itu. Iya. Itu yang penting dia disembelih bagian lehernya. Karena memang itulah bagian yang disembelih. Tapi ya dengan baca bismillah. Karena sekarang udah canggih kan. Ya kalau tadi satu-satu gitu, nggak jualan dia nanti. Ya. Kalau non Muslim di sini yang nyembelih adalah Yahudi atau Nasrani maka halal. Sembelihan Yahudi Nasrani halal. Yang nggak halal itu kalau sembelihannya non Yahudi, non Nasrani atau orang musyrik, penyembah berhala, ateis atau selain dua itulah. Ya. Maka kalau yang jual itu non muslim, Nasrani, kita tetap boleh makan ayamnya Ustaz, boleh. Apa? Ya, karena ada ayatnya, Pak. Ada dalam Quran itu, saya lupa ayatnya. Jadi sembelihan orang-orang ahlu kitab hillun lakum gitu. Ya, halal buat kita. Jadi kalau nanti dapat ayam dari non muslim, Nasrani, boleh nggak dimakan? Halal. Enak. Meskipun dia nyembelihnya nggak syar'i ya, tapi karena itu sembelihan dia, ya maka halal insyaallah. Ya. Nah itu dia. Nah jadi bangkai adalah hewan yang mati tanpa sembelihan syar'i. Nah sekarang kulitnya boleh nggak kita konsumsi, kita pakai untuk bikin tas atau sepatu atau apapun lah. Maka bisa dipakai kalau sudah disucikan. Disucikannya dengan cara disamak. Disamak itu siapa yang pernah lihat orang bersihin kulit? Pakai apa? Pakai garam atau pakai benda-benda yang panas. Artinya kalau kita kecup itu gitu. Jadi bikin lidah kaget. Itu namanya sesuatu yang hirif. Hirif itu panas. Ya, bahasa Jawanya apa itu? Ya. Jadi dibersihkan apanya? Sisa-sisa darah, lemak, ya, dibersihkan. Setelah bersih, apa tandanya dia udah bersih? Sudah bagus pensuciannya. Kalau sudah kita samak,
coba kita masukkan ke dalam air. Ember isi air kita cemplungin, kita rendam. Kalau nanti masih bau, masih berbau, berarti proses menyamak kita belum sukses. Ulang lagi. Sampai betul-betul kalau sudah kita masukkan, udah nggak berbau lagi, maka berarti proses menyamaknya sukses. Setelah suci, baru boleh dipakai untuk yang lain. Kita pakai untuk bikin tas, pakai untuk bikin baju, sepatu. Ustadz, kalau kulit ular boleh nggak? Kulit buaya, apalagi buaya darat, Ustadz, nggak ada. Sepatu kan dari kulit buaya ada ya, sepatu. Ikat pinggang kulit apa? Kulit ular. Jam tangan itu ada loh, yang kulit jam tangan itu dari kulit hewan yang haram dimakan, seperti buaya atau ular. Nah, sepatu kulit ular, nah, boleh nggak dipakai itu? Yang penting disamak, kecuali 2 hewan yang nggak bisa, dogi dan pigi. Anjing dan babi itu nggak bisa, nggak bisa. Selain itu bisa, ya. Selain itu bisa. Kulit ular disamak untuk dibikin sepatu atau baju halal. Yang penting disamak terlebih dahulu. Lah, yang suci itu kalau kulitnya, kalau bulunya suci nggak? Nah, yang suci itu kulit. Kalau bulu enggak. Hah? Ayamnya matinya disembelih apa enggak? Ya, ayamnya matinya disembelih syar'i atau enggak? Suci. Kan tadi dibilang kalau najis kapan? Bangkai itu najis. Ya bangkai emang najis. Disebut bangkai kapan? Kalau tidak disembelih secara syar'i. Jadi kalau kita besok Idul Kurban, nyembelih sapi, nyembelih, bismillah, mati sapinya. Sapinya suci apa najis? Suci. Nah, kalau najis nggak bisa dimakan. Lah, daging sapinya suci, terus kulitnya kita ambil. Perlu disamak nggak? Nggak perlu, karena sudah suci. Tapi perlu kita hilangkan ya sisa-sisa itunya. Tapi secara hukum kulit sapinya suci. Kenapa? Karena sapinya kita sembelih. Yang najis itu kalau mati tidak disembelih. Nah, kalau sisa-sisa kalau bulu-bulunya itu tidak suci kecuali kalau sedikit. Kalau sedikit itu dimaafkan. Ya. Misalnya kita mau kulit apa? Kulit harimau. Ya, kulit harimau. Ya, kayak orang dulu kan ya, pakai kulit harimau. Kulit harimau itu nanti kita bersihkan, kita samak, sisa-sisa kulitnya, sisa-sisa bulunya itu kita buang, nggak boleh kita pakai. Tapi kalau ada sedikit susah dihilangin sedikit, itu dimaafkan. Setelah itu boleh dipakai untuk bikin jaket atau bikin baju hangat dan yang lain sebagainya. Kemudian, nah tadi ya, jadi semua kulit bangkai hukumnya najis. Dan bangkai, bagian tubuh bangkai yang boleh kita pakai hanya kulit. Kulitnya itu syaratnya kita sucikan terlebih dahulu. Mensucikan kulit bangkai dengan disamak, dengan benda-benda yang panas atau pedas. Hilangkan sisa-sisa darahnya atau lemaknya, kemudian baru boleh digunakan. Kecuali 2 hewan, yaitu anjing dan babi, maka tidak bisa untuk disucikan selama-lamanya. Ketiga, wa ma sara hayawanan. Nah ini al-ma'na anna tsalits min ats-tsalatsa allati tathuru bil istihalah an-najasatu allati istahalat hayawanan kal maitati idza sarat dudan. Nemu bangkai ayam kita mati, sakit, mati dia.
Nggak kita kubur. Kita biarin 2-3 hari. Apa yang terjadi? Ya busuknya itu apa? Ada apanya? Ulet, belatung. Belatung itu, hewan belatung yang muncul dari bangkai hewan tadi, itu hewan suci apa najis? Suci. Karena dalam mazhab Syafi'i, semua hewan yang hidup dihukum suci. Semua. Kecuali anjing dan babi. Semua hewan. Cicak. Nah, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Merayap di bajumu. Lagi sholat. Kaget. Cicak di baju. Suci nggak cicak itu? Suci, maka tidak ternajisi. Kecoa? Kecoa? Tikus? Suci. Kalau masih hidup. Kalau udah mati jelas bangkai. Nah, semua hewan dihukumi suci selama masih hidup kecuali 2 hewan, yaitu anjing dan babi. Oke. Apa? Apa itu? Nggak bisa bunting. Oh. Janin. Nah. Masih hidup. Janinnya masih hidup udah mati? Masih hidup? Ikut mati ya. Nah. Ya. Janinnya apakah boleh kita makan juga? Taib. Hukumnya bagaimana? Itu sudah dijawab sama Nabi dalam hadisnya. Zakatul janin zakatu ummi. Jadi kalau kita nyembelih hewan, sapi atau kambing, ternyata dalam perutnya ada janin dan sudah ikut mati, maka dua-duanya halal. Kenapa? Si janin itu sembelihannya ngikut induknya. Ya, ikut induknya. Zakatul janin zakatu ummi. Jadi kalau kita sembelih, pas kita belah perutnya ada janin, udah mati, halal. Karena sembelihannya ikut sembelihan. Kalau masih gerak, sembelih. Ya, karena masih hidup. Tadi kalau kita temukan udah mati, kalau kita sembelih terus kita buka udah mati, maka boleh dimakan langsung halal. Karena sudah ngikut sembelihan emaknya, induknya. Tapi kalau pas dibuka masih hidup, masih gerak-gerak, masih melihatkan tanda kehidupan, sembelih aja langsung halal. Gak tega. Masih utuh. Ikan itu bangkainya saja halal, Pak. Ikan bangkainya saja halal. Maka ikan itu meskipun dibuka perutnya terus ada ikan lagi, sudah mati atau masih hidup? Sudah mati. Bangkai ikan halal. Halal. Ya. Jadi tadi saya katakan semua hewan ketika masih hidup suci kecuali 2, anjing dan babi. Semua bangkai najis kecuali 3, bangkai manusia, bangkai belalang dan bangkai ikan halal. Jadi halal, Pak, jangan ragu, makan aja. Bahkan ada ikan yang kecil tuh, Pak, ikan yang kecil itu kata ulama kalau kita langsung telan itu boleh-boleh saja. Langsung telan itu. Boleh-boleh saja karena kecil ya. Kayak teri gitu ya. Kecil, langsung makan ya kalau gak jijik sih. Ya, langsung makan. Tapi ingat, ikannya yang suci. Kotoran ikannya najis. Ikannya suci, kotoran ikannya najis. Darah ikan najis. Tapi ikannya suci. Nah, ikannya suci. Meskipun bangkai. Nah, ini tadi kita sebut ada bangkai kemudian keluar belatung. Ada belatung di situ. Belatungnya itu hukumnya suci. Kenapa? Hidup dia.
Gini-gini kan? Hidup. Tapi ya jijik. Taib. Kemudian, nah sekarang poin berikutnya tadi sudah kita sebut ya. Nah, ini saya tambahkan dari kitab lain. Najis itu kata ulama ada yang menghitung, ada yang menafsirkan. Ya, ada yang apa itu najis. Tadi kita nggak sebut apa itu najis ya. Tadi ngomong najis, apa itu najis? Nah, najis itu adalah kalau secara bahasa sesuatu yang jorok atau kotor. Secara bahasa sesuatu yang kotor atau jorok. Maka upil najis secara bahasa. Ludah najis secara bahasa. Ingus, dahak najis secara bahasa. Karena sesuatu yang menjijikkan atau jorok lah istilah. Tapi secara istilah najis itu adalah syai'un mustaqdar yamna' min sihhatis shalah haitsu la murakhis. Sesuatu yang kotor yang menghalangi sahnya sholat selama tidak ada keringanan. Contohnya apa yang najis dalam syariat? Kencing, BAB, muntah, darah, khomer, bangkai, nanah, anjing, babi, dan susu hewan yang haram dimakan. 10. Kencing, BAB, muntah, darah, khomer, nanah, anjing, babi, dan bangkai, kemudian susu hewan yang haram dikonsumsi. Berarti susu anjing haram, susu serigala haram. Ya, susu keledai, bukan kedelai ya, keledai. Ya, keledai haram. Jadi semua ini najis yang menghalangi sahnya sholat kecuali kalau ada rukhsah. Artinya apa? Kalau ada najis itu di tubuh kita, cuman dia dimaafkan, maka kita sholatnya tetap sah. Seperti ya itu sudah saya pernah jelaskan, kalau jerawatan pecah di sini, bisulnya pecah, kemudian nempel di kerah, darah dan nanah nempel di kerah, tapi sedikit, maka sholatnya tetap sah apa enggak? Tetap sah, karena sedikit dimaafkan. Lagi sholat mimisan, dikit netes kena baju. Kalau cuma sedikit maka dimaafkan. Tapi kalau lagi sholat mimisannya deres, ya Allah. Ya maka kalau cuma sedikit dimaafkan, Pak. Boleh, karena cuma sedikit. Ya, jadi kalau mimisannya banyak, ya harus pakai apa? Apa itu tisu apa? Kapas, supaya tidak. Tapi kalau cuma sedikit nah masalah, dimaafkan. Oke, Bu. Kita sholat batuk muntah-muntah. Belum sholat. Udah wudu. Wudunya batal apa enggak? Gitu. Oke, Bu. Makasih pertanyaannya, Bu. Pembatal wudu itu cuma 4, yaitu tidur, hilang akal, kemudian keluar sesuatu dari 2 jalan, kemudian yang ketiga menyentuh yang bukan mahram, kemudian yang keempat menyentuh kemaluan. Berarti kalau kita habis wudu, kemudian muntah, meskipun muntahnya disengaja, apalagi nggak sengaja, itu tidak membatalkan wudu, tetap boleh langsung sholat. Tetap tidak batal wudu, Pak. Kalau puasa batal baru. Kalau wudu tidak batal. Ya, wudu tidak batal. Ada sebagian orang bilang, oh kalau habis wudu sholat batal 3 kali, wudunya batal. Enggak batal. Ya, jadi pembatal cuma 4 tadi. Hilangnya akal, keluarnya sesuatu di 2 jalan, menyentuh kemaluan, dan menyentuh yang bukan lawan jenis yang bukan mahram, batal. Tapi kalau muntah tidak membatalkan wudu. Kalau puasa
Kalau puasa muntah sengaja batal. Kalau muntah karena mabuk, pusing, nggak batal. Nggak batal. Kecuali kalau muntah, kita pusing muntah. Tapi pas udah nyampe mulut ditelan lagi. Itu batal. Batal puasanya. Itu batal puasanya. Batal puasanya. Ya, jadi dibuang. Kalau dibuang nggak batal. Karena dia muntahnya tidak sengaja. Contoh orang yang dapat rukhsah. Pertama tadi kalau darahnya sedikit. Yang kedua, dari sini contohnya pertama itu kalau orang yang tidak mempunyai alat bersuci, faqidut tahurain. Saya mau sholat, di badan saya ada najis banyak. Habis nyembelih kurban tadi pagi, tangan saya penuh darah, baju saya kena darah banyak. Pas mau bersihin, nggak ada air. Azan zuhur, mau sholat, nggak ada air, nggak ada debu, misal. Jadi dua alat bersuci nggak menemukan saya. Udah zuhur nih, saya tunggu apakah ada air, hujan atau apa, enggak. Udah mau habis waktu zuhur, maka saya sholat dengan apa adanya, namanya sholat untuk menghormati waktu sholat. Dan nanti harus diqadha atau diulang kalau sudah menemukan alat bersuci. Atau orang yang sholat habis buang air terus istinjanya pakai tisu. Sudah kita bahas kemarin ya, istinja pakai batu. Ya, kamu di mall menemukan WC yang nggak ada airnya, Pak. Ada begitu, Pak? Ada kan? Toiletnya itu pakai tisu tok. Mana airnya ini? Airnya ada tapi untuk buang pipis itu doang. Mau untuk istinja tuh nggak ada air. Oh, mana air nggak ada? Adanya tisu. Waduh. Boleh nggak pakai tisu istinja? Boleh. Karena tisu itu termasuk hajar syar'i. Ambil tisu, hilap kekemaluan, wudu. Setelah wudu, sholat. Boleh. Meskipun sisa bekas kotoran tadi, najis tadi masih ada. Karena yang namanya tisu tidak menghilangkan bekas, tapi menghilangkan zat atau ainnya, bendanya. Ya. Nah, kemudian disebutkan sudah azan ya, sudah mau azan. Saya sedikit kasih spill sedikit. Najis itu ada 3 ya. Ini sudah masyhur. Najis itu ada 3, yaitu najis ringan, yaitu mukhaffafah, najis menengah, mutawassithah, dan najis mughalladhah, najis berat. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya insyaallah jenis-jenis najis dan bagaimana cara mensucikannya. Cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat dan dapat kita pahami bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.